Selamat malam Mbak Rena nih, teman-teman ya. Mbak Rena udah terhubung nih. Gimana kabarnya Mbak? Sehat ya? Baik, harus sehat terus dong. Eh, ya, semoga ya pandemi ini nggak lama-lama, biar keadaan ekonomi Amin. kita nggak semakin memburuk nih. Benar biar teman-teman bisa mulai kerja lagi ya. Iya. Nah, eh, ini biar teman-teman di sini di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, teman-teman ya khususnya teman-teman gua nih, teman-teman pecinta film di daerah kita nih, sebelumnya pengen tahu dulu nih sebagai pertanyaan pembuka kan, Mm-mm. eh, seorang line producer itu tugas dan tanggung jawabnya seperti apa sih gitu. Oke, Haru. Jadi kan produser itu memang kita bekerjanya dari masa praproduksi, lalu produksi, ada juga sampai post. Memang kita dari kru-kru belum mulai masuk, kita udah mulai bekerja dari praproduksi itu, membuat timeline, budgeting, kru, rekrutmen, dan sebagainya. Gitu, Aru. Nah, Jadi memang kita yang oh, pertama lah, dan produser itu yang pertama biasanya di hire untuk apa kita mendesain produksi itu akan gimana gitu. oh jadi ketika misalnya si inisiasi kan kadang dari si produser atau dari sutradara atau dari keduanya kan, terus langsung Ya, LP-nya di hire gitu. betul Ya. betul begitu. eh Ini kalau kalau produksi yang dipegang sepenuhnya sama sutradara ya, apa ya istilahnya, Mm-mm, production service ya, kasarnya apa borongan mm-mm, gitu ya. Nah itu si mm-mm. LP sendiri, si line producer sendiri itu berada di bawah produser apa di bawah director Ya, itu kan secara jatuh. berarti director itu sebagai produser juga ya, tetap di bawah produser. Mm-mm. Oh gitu. Kan berarti kalau begitu istilahnya adu borongan itu berarti kan direkturnya as a produser juga ya, director dan produser. Oh Tetap gitu ya. selain produser itu kan undernya produser. Itu Aru. Oke. Nah ini seperti yang tadi nih gue bilang, masalah-masalah yang sering terjadi dalam sebuah proses produksi film tuh mulai dari prep sampai syuting, terus di post sampai promo itu pasti banyak ya. Diceritain sedikit dong biar teman-teman ini pada tahu, oh ternyata produksi itu, apalagi banyak nih pecinta film yang suka nonton atau suka ikut-ikutan buat film indie, tapi em, mereka belum begitu tahu banyak tentang kita bakal nemuin ini nih nanti, kita bakal kesulitan di sini nih nanti, yang seperti itu. Teman-teman mungkin pengen dengar dikit gitu lah. Ya kalau problem sih sebetulnya sama-sama aja ya rata-rata, tapi memang kayak misalnya di prep ya pasti sebelum syuting itu dimulai pasti kita problemnya biasanya ketemunya dengan persoalan budget itu, gimana harus mengadjust menyesuaikan budget sesuai dengan plafon yang ada dari produser ya, biasanya itu butuh waktu kan, dan tanpa mengurangi konsep atau kebutuhan kreatif dari director gitu. Biasanya problem terbesar memang soal itu, budgeting, lalu juga soal apa timeline gitu. Itulah biasanya yang kita ketemu problem-problem di praproduksi ya, sebelum mulai syuting. Ketika Ya. itu udah selesai ya, kalau sudah masuk masa produksi, masa syuting ya, masalahnya ya ada aja juga sih, tapi so far sih masih bisa dicari solusi ya. Gitu kalau udah masuk syuting memang Ya. tahap yang paling penting itu justru memang di eh, apa di praproduksi itu gitu. Karena itu semua konsep semua harus harus matang, harus siap di praproduksi. Jadi waktu syuting itu udah tinggal kita nggak terlalu banyak problem yang besar lah.
Gitu, Aru. Nah, di praproduksi itu kan semua kesiapan dimulai ya dari Hmm, lokasi, pemain. Yang utama sih betul. apa ya, lokasi sama pemain itu kadang krusial banget ya. Betul. Nah, untuk pemain sendiri nih, so far selama Mbak Rena berkarir di film nih, ada nggak sih kadang si aktor atau pemain yang mintanya apa ya istilahnya, servisnya itu suka eh apa ya, suka hype gitu loh. Nah, LP sendiri kan mikirin produksi juga kan, apa Hmm. sudah pasti mikirin produksi kan. Terus tiba-tiba ada aktor yang oh gue butuh ini, ada nggak sih yang aktor yang sampai ngehe kayak gitu? Ada nggak ya? Enggak sih, so far sih masih ya semua masih biasa-biasa aja ya. Maksudnya kan juga Uh-uh. itu kita kan juga ada telco, juga ada teman-teman Mm-mm. telco yang apa namanya eh, berurusan langsung dengan talent. Jadi so far sih nggak ada yang ya pasti ada request-request tapi semua nggak ada yang Masih aman apa lah ya. oh, itu Hai Kak Alin. Halo, nih ada Matt. Halo Matt, selamat malam. Hai Matt, apa kabar Metski? Itu Aru masih pernah Nah, ketemu Iva nggak? kemarin waktu sebelum gue balik Jakarta lagi kan Desember gue tahun baruan di Manado kan. Sempat ketemu tuh sama anak-anak semuanya, sama Kumpul. Yanli, sama Iva. Iya kumpul kita semuanya karena mau itu buat yang Palu itu, tapi Terus nggak udah jadi. jadi. Kenapa Karena kayaknya? kemarin kemarin kan yang produserin Karen. si Yanli kan, Yanli yang Oh Yanli. Hmm. produserin terus ketabrak dia lagi banyak acara akhir tahun gitu. Eh, jadi kata dia ya udah setelah setelah tahun baruan kita running. Nah setelah tahun baruan kan gue udah balik Keburu ini ya. Jakarta. Gue balik Jakarta dulu setelah tahun baruan Oh di Jakarta ya gue balik iya lagi iya ke iya. sini gara-gara ini. Tapi harus jadilah itu tetap dibikin. Iya, kemarin sih udah sempat berapa kali meeting tuh. Tinggal kita ya biasa lah, tinggal soal budgetingnya masih kita obrolin segala macam. Semuanya sih udah di apa ya, udah ya biasalah akal-akalan kita, cheating-cheatingan semua gitu kita udah pikirin, cheating bakal bakal di sini aja segala macam buat ya buat menghemat budget juga. Tapi ya emang belum sih. Iya iya iya. Terus sekarang teman-teman di sana komunitas-komunitas gimana? Udah berkembang, udah Eh, ada teman baru. Ya karena aku juga baliknya kemarin suasananya udah kayak gini ya belum sempat ketemu teman-teman. Kemarin sempat berkarya tuh buat buat musikalisasi puisi nih sama Aci, tapi kita Stop juga. karyanya ya dari rumah masing-masing. Jadi aku Oh bikin sempat musik nih. bikin. Sempet bikin, aku bikin musik nih, tapi lagunya lagu apa ya? Si lagu Ibu Pertiwi. Lagunya Ibu Pertiwi, aku bikin musiknya, terus ada beberapa penyanyi Manado yang aku ajak buat, yuk kita buat nih, kita kolaborasi nyanyi, terus di tengah-tengah lagu tuh diisi puisi sama Aci, gitu. Sempet sempet Oh itu bikin, bikin. terus kita rilis. Ya Iya iya dari iya. itu Terus ya nggak bisa ketemu, pengen sih ketemu biar obrolin apa nih kita berkarya lagi. ya makanya semoga beres lagi ya. Iya. Semoga udah Mm-mm. ini lagi. Terus apa lagi? Ada yang Nah, ya kita balik lagi ya. mm-mm. Eh, so far Mbak Rena pernah ambil sinetron nggak? Aku enggak, aku kebanyakan di film ya. Nggak mau sinetron ya. Mm-mm. Bukan nggak mau, memang memang bekerjanya dari awal memang udah di film. Jadi, Film. mm-mm. Eh, setiap dapat ini ya dapat tawaran dalam setiap produksi selain Mm-mm. naskah nih, di luar naskah nih yang dilihat dulu sama Mbak Rena secara pribadi nih,
apakah budget produksinya atau siapa produsernya atau siapa sutradaranya yang Ya dilihat lebih dulu? pasti informasi itu kan kita tanya dulu, artinya siapa direkturnya, apakah sudah pernah bekerja sebelumnya dengan direkturnya, lalu apakah tim-timnya nanti yang akan bekerja juga siapa saja gitu. Lalu setelah baca skrip kan juga nanti lokasinya ada di mana, lalu konsep Tapi kan ketika seorang line producer ditawarin kan seperti yang Mbak Rena katakan tadi bahwa ya bisa dibilang dia adalah orang ketiga setelah produser dan sutradara gitu kan. Dia orang Tapi ketiga. kan director atau produser kan sudah punya nama-nama lah pasti nanti Ya, produksi udah ini punya langganan lah. sudah punya Nah, tapi kan calon-calon. Mbak Rena yang lebih dilihat pertama kali ya apakah budget, apakah si produser dan sutradaranya? Nggak sih, yang penting satu ceritanya kalau menarik buat aku gitu, lalu tantangannya apa misalkan. Pasti ya budget juga kita Nah, cerita menarik terus kalau budgetnya low gimana? Budget produksi maksudnya. Masalah sih ya, artinya selama kira-kira sejauh ini juga banyak produksi dengan budget kecil sih, ini itu jadi tantangan sendiri ya, gitu. Gimana dengan budget yang kecil tapi kita bisa produksi dengan proper gitu, tetap dengan sistem produksi yang baik gitu, artinya tidak mengurangi standar produksi lah ya, itu kan jadi tantangan sendiri, gimana bisa mengurangi budget yang kecil atau budget yang nggak terlalu besar tapi tetap bisa produksi dengan baik, itu challenge sih gitu. Nah tapi kan jadi bukan karena budgetnya bisa, enggak lah, artinya selama masih bisa kita coba ya nggak ada masalah sih. Karena yang udah juga begitu ya. Ini ya memang oke, plafon budgetnya sekian kira-kira, kan semua itu masih bisa di workout ya, di exercise gitu di masa gitu. Dan setiap produksi ya pasti ada aja, maksudnya menemukan ini yang berbeda-beda ya, tapi itu jadi pelajaran sih, produksi ini kita dapat hal baru lagi, pelajaran apa ya, dan tetap belajar terus sih jadinya harus. Mbak Rena nggak ada apa ya rencana buat produserin film gitu? Aku masih dalam tahap belajar di ini. Aku sekarang juga itu tadi, setiap produksi kan ada aja yang dipelajarin ya. Ya nantilah suatu saat. Tapi saat ini masih menikmatin dengan apa yang aku kerjakan sekarang. Nah, Kak Dipo. Jadi ya nantilah suatu saat ada waktunya. Tapi kalau sekarang masih enjoy. Masih banyak yang dipelajarin, masih banyak yang aku belum tahu juga sih. Gitu. Kira-kira. Ya kali aja pas produserin film pertama syutingnya di Manado gitu kan. Nah, itu kan bikin itu apa Mentira. Ayo, duh mau banget. Iya kan, Mentira. Makanya kalian bikin dulu itunya, film pendeknya gitu. Itu kan jadilah teman-teman di Manado harus bisa lah bikin itu. Kan alat ada, timnya ada, basicnya juga udah tahu lah, bikin lah, bisa kok. Apalagi Aru udah punya pengalaman, ya kan, udah cukup banyak lah pengalaman Aru, kan bisa sharing ke teman-teman lain. Nah, sepanjang berkarir dari semua film ini, tentunya Mbak Rena punya apa ya, punya sesuatu yang wah di film ini gue nemuin tantangan karena ini, ada nggak? Ya ada, setiap produksi tantangan tapi berkesan loh. Tantangan challenge-nya berkesan. Yes. Film terbesar. Apa gitu ya? Terbesar apa ya? Terbesar ya. Oh, berkesan. Semuanya berkesan. Semua produksi itu pasti berkesan. Yang paling gitu.
Semuanya paling. Paling. Hah? Semuanya paling kok. Semuanya berkesan. Kalau nggak berkesan udah kapok. Semuanya berkesan. Kalau yang terbesar ya apa ya? Yang terberat, yang terberat. Film apa tuh yang Yang apa? terberat? Hah? Berat, berat, paling berat. Paling berat Terberat tantangannya. itu justru yang sekarang karena nggak syuting-syuting. Itu yang terberat. Kalau syuting sih udah. Yang terberat itu justru yang sekarang. Kalau lagi bekerja, lagi persiapan, problem apapun ditemuin itu ya menyenangkan aja. Pada akhirnya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak. Setelah Apa itu? pandemi ngapain nih? Apa mau langsung syuting? Apa mau jalan kemana? Setelah pandemi? Setelah pandemi Setelah apa? pandemi mau ngapain nih? Apa mau langsung syuting? Apa mau langsung syuting? Apa mau jalan-jalan Mau ke kemana? Manado aja deh. Nah, setelah pandemi mau ke Manado aja deh. Tapi ke Manadonya langsung syuting gitu ya? Oh iya boleh deh, Ya paling, cariin aku. paling nggak film kita gitu diproduserin dulu film kita. Iya mau pulang kampung aja deh, mau ke Manado aja. Iya Mbak, di sini aman Jualan. kok. Hah? Baru Aman 100 tapi lebih banyak kok yang di sini positif. aman. Ya pasti mau kerja lagi lah, mau syuting lagi udah kangen, mau kerja lagi, mau persiapan lagi. Itu lah pasti semua kekangenannya sama, rindu beraktivitas. Salam ya buat semuanya yang di sana ya, buat Aci, Yandi, Iva, apalagi teman-temannya Isboma ya Aci ya, apa? Iboma apa? Komunitasnya Aci, terus ya pokoknya semua teman-teman di sana. Sampai kita ketemu lagi.